Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue tuh mau bahas anime Arifureta. Dalam video ini gue tuh mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 12. Video ini adalah part 4 atau part terakhir dari pembahasan volume 12. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Saat ini pertarungan Seiya melawan para utusan terkuat masih berlanjut. 4 utusan terkuat Dewa Ehid saat ini mengelilingi Seiya. Dan mereka tuh saat ini memakai pedang Claymore. Jadi total ada 8 pedang Claymore yang ditusukin ke arah Seiya. Tapi sayangnya Seiya ini pakai sihir kuno metamorfosis, sehingga tubuhnya tuh jadi sangat keras dan sulit ditusuk. Seiya pun saat ini memakai penguatan level 8. Statistik Seiya meningkat lagi. Para utusan semuanya tuh terkejut karena lagi-lagi Seiya bertambah kuat. Setiap level penguatan yang digunakan semakin tinggi statistik dari Seiya. Dan statistik Seiya tuh saat ini meningkat drastis. Para utusan kaget karena mustahil ada orang biasa yang mencapai kekuatan gila yang dimiliki sama Seiya kali ini. Seiya saat ini mulai menyerang balik dan dia tuh menghantamkan palunya ke perut Hearst. Hearst di sini tuh langsung batuk darah dan jatuh. Para utusan mulai terlihat panik dan mereka tuh saat ini membabi buta menyerang Seiya. Mereka tuh menyerangnya dengan bulu-bulu, tebasan, dan lain-lain. Tapi Seiya tuh bisa menghindari semua itu dengan mudah. Driter di sini sangat marah dan dia tuh mulai bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah itu dia menebas Claymore-nya sehingga tanah terbelah. Di sisi lain, Seiya tuh lagi-lagi meningkatkan statistiknya dan sekarang dia tuh menggunakan level 9. Driter saat ini terlihat panik karena Seiya semakin kuat lagi dan Seiya tuh saat ini menangkis serangan Driter pakai palunya. Terjadi gelombang kejut luar biasa ketika palu Seiya dan Claymore utusan saling beradu. Driter di sini tuh menjadi semakin marah karena saat ini statistik Seiya tuh udah menyamai statistik 5 utusan terkuat. Driter ini bisa dibilang terlihat sangat marah, tapi sebenarnya dia tuh marah bukan karena dia kesal, tapi dia tuh ketakutan sama kekuatan dari Seiya. Seiya saat ini memakai rambutnya untuk melilit leher dan Driter pun saat ini tercekik. Setelah itu Driter pun dilempar. Vander di sini terlihat ketakutan. Dia tuh nggak percaya ada orang yang bisa mendekat para utusan terkuat. Seiya pun saat ini ngeluarin kekuatan terakhirnya dan dia lagi-lagi ningkatin statistiknya. Sekarang penguatannya udah sampai level 10. Statistik Seiya saat ini menjadi nggak ngotak. Mata birunya bersinar dengan terang. Banyak mana biru yang mengelilingi tubuh Seiya. Seiya mulai bergerak dengan kecepatan yang sangat gila. Para utusan saat ini tuh nggak bisa lagi melihat pergerakan dari Seiya. Seiya pun di sini langsung menghantam Vante pakai palunya dan Vante tuh saat ini jadi benyek dan darah tuh menyembur karena serangan dari Seiya. Vierte saat ini melihat kengerian itu. Driter juga melihat kengerian itu. Tapi ketika melihat palu Seiya, Driter tuh ngerasa kalau palunya tuh udah mencapai batasnya. Banyak retakan yang terlihat di palu Seiya. Driter dan Vierte di sini tuh mengerti apa yang harus mereka lakuin. Tapi tiba-tiba saat ini Seiya bergerak. Driter tuh menyadari kalau Seiya ini mau menyerangnya dan dia tuh langsung menyilangkan Claymore-nya dan palu Seiya pun menghantam Claymore-nya. Driter pun jatuh ke tanah. Vierte di sini tuh menyadari kalau dia nggak ngelakuin sesuatu, maka dia tuh bakal mati. Vierte pun ngalirin sihir penghancur ke pedangnya
dan dia tuh mau menusukkan senjatanya ke arah retakan di palu Shea. Sayangnya itu adalah pemikiran yang naif. Shea tuh sangat paham kalau para utusan pasti bakal mengincar retakan di palunya. Saat ini Shea tuh udah melihat masa depan, jadi dia tuh udah tahu apa yang bakal dilakuin sama musuhnya. Karena Shea udah membaca pergerakan musuh, ketika Vierte mau mengincar retakan palunya, Shea pun langsung dengan cepat menendang leher Vierte. Terdengar bunyi leher yang sangat renyah. Setelah itu Shea pun melompat ke udara dan dia tuh menendang perut Vierte sampai Vierte terlempar. Driter tuh di sini semakin ketakutan karena melihat monster sesungguhnya. Driter ngarahin tangannya ke arah Shea dan dia tuh ngeluarin sinar disintegrasi. Tapi Shea tuh terlalu cepat dan tiba-tiba Shea tuh menyikut perut Driter. Driter pun kesakitan dan dia batuk darah. Setelah itu Shea menendang raha Driter sampai Driter terlempar. Shea saat ini masih belum puas dan dia tuh langsung pakai palunya. Dan Shea menghantamkan palu itu kepada Driter yang saat ini tergeletak di tanah. Driter pun jadi benyek dan tentunya banyak darah yang muncrat. Gak lama tiba-tiba Shea tuh ngerasain gelombang yang sangat panas. Shea di sini menduga kalau Vierte tuh masih hidup dan Vierte saat ini tuh membuat dinding api untuk melindungi tubuhnya. Shea saat ini mulai pakai palunya untuk menghancurkan dinding itu. Tapi ternyata yang keluar melompat dari dinding api ternyata gak cuma satu orang, melainkan ada 2 utusan. Shea tentunya terkejut, tapi walaupun gitu, Shea tuh berhasil menghantamkan palunya ke arah Vierte sampai hancur. Ternyata Vierte tuh cuma dijadiin umpan supaya Hearst bisa menyerang. Hearst pun saat ini mengayunkan claymore-nya dan dia tuh mengincar palu Shea. Palu Shea pun hancur berkeping-keping. Kedua gadis saat ini posisinya tuh saling membelakangi. Setelah itu Hearst mulai berbalik dan dia mulai menyerang Shea pakai claymore-nya. Shea saat ini tubuhnya tuh seperti baja, jadi nggak mudah ditebas. Hearst saat ini masih terus menyerang. Hearst terus menyerang sampai akhirnya tubuh Shea pun ngeluarin banyak darah. Tapi nggak lama Shea pakai sihir kuno metamorfosis dan dia tuh membuat senjata palu dari darahnya. Mereka pun akhirnya saling adu senjata sampai akhirnya posisi mereka tuh saat ini lagi-lagi saling membelakangi. Hearst yang seperti boneka nggak punya emosi, saat ini dia tuh ngerasain adrenalin luar biasa dari pertarungan. Hearst tuh nggak ngerti dengan apa yang dia rasain saat ini. Hearst saat ini melirik Shea, terlihat raut frustasi dari Hearst. Dari tubuh Hearst saat ini tuh muncul rongga besar di dadanya dan itu penuh retakan. Singkatnya Hearst pun terjatuh dan dia pun harus mati. Shea saat ini mendekati mayatnya dan dia tuh terlihat puas sama kemenangannya. Terlihat saat ini kalau Shea tuh udah sangat kelelahan. Penguatan level 10 dan membuat palu dari darah, ternyata kekuatan itu sangat membebani tubuh Shea. Shea pun saat ini udah gak bisa berdiri lagi. Tapi di sisi lain, Shea tuh saat ini khawatir karena ternyata Tio tuh didesak sama Fred. Oke, saat ini adalah cerita pertarungan dari Tio. Jadi lebih tepatnya beberapa waktu sebelum Shea tuh mengalahkan semua para utusan. Pertarungan Tio dan Fred ini menjadi semakin sengit dan memanas. Tio tuh saat ini lagi terdesak. Tio ini udah menghabiskan beberapa item yang udah dia miliki dan dia tuh berpikir apa yang harus dia lakuin. Tio tuh berpikir dia tuh harus segera bisa membalikan keadaan sebelum semua item miliknya tuh habis total. Tio saat ini mulai meraung dan dia tuh ngeluarin nafas naganya. Kekuatan Tio itu akhirnya berhasil menembus pertahanan Uranos dan itu menyebabkan Uranos jadi marah. Uranos pun balas meraung dan Tio pun gagal menghindar. Serangan itu mengenai bahu dan sayap kanan dari Tio. Tio saat ini tuh terlihat sangat kesakitan.
Walaupun sakit, Tio gak peduli dan dia tuh lanjut bergerak. Tio juga saat ini tuh pakai telepati untuk menyuruh naganya menyerang pakai nafasnya. Fred saat ini tuh menghindar dan dia langsung teleport untuk menyerang Tio. Tapi lokasi teleport itu udah kebaca sama Tio. Di sana tuh Tio pakai cambuknya. Tio juga saat ini tuh menyerang Uranos yang saat ini lagi terbang dengan cepat. Tio saat ini yang masih terluka, dia pun harus meminum ramuan. Semakin banyak item yang dipakai sama Tio tuh menjadi semakin kesal. Di sini Tio tuh mulai mengajak ngomong Fred, tujuannya untuk mengulur waktu. Tio ini sambil melakukan provokasi, jadi Fred pun menanggapi semua pertanyaan dari Tio. Di sini juga ada percakapan soal Fred yang bakal menjadi dewa baru. Dan dia tuh bakal membimbing umatnya untuk mengikuti dewa tertinggi yaitu Ehid. Ketika lagi ngobrol, Fred tuh saat ini ngerasain kekuatan maha dahsyat di sekitarnya. Tio saat ini tersenyum karena di sisi lain Seiya tuh udah meningkatkan statistiknya ke tahap yang terakhir. Oh ya, gue ingetin lagi kalau kejadiannya itu sebelum Seiya tuh membunuh para utusan terkuat. Fred saat ini terkejut karena para utusan terkuat semuanya dikalahkan. Tio ngasih tahu kalau Seiya tuh berasal dari ras yang paling lemah di dunia dan Seiya tuh saat ini masih muda. Tio tuh saat ini yakin kalau Fred tuh pasti kebingungan dengan kekuatan dan perkembangan dari Seiya. Tio di sini tegasin setelah Nagumo, Seiya adalah monster yang paling kuat yang pernah ada di dunia ini. Dan Seiya tuh gak mungkin kalah sama boneka ciptaan dari Ehid. Fred terlihat kesal karena Ehid dihina, tapi Fred juga tahu fakta kalau Seiya memang kuat. Fred saat ini tuh mau menuju ke tempat Seiya, tapi Tio ngasih tahu kalau pertarungan sebenarnya tuh bakal segera dimulai. Jadi Fred tuh gak usah ikut campur sama pertarungan dari Seiya. Fred di sini kesal karena kesombongan dari Tio, padahal Tio tuh saat ini udah terdesak. Saat ini aura hitam mulai menyebar ke tanah dan atas perintah Ratu Naga, Tio pun mengubah mayat-mayat yang ada di medan pertarungan menjadi naga miliknya. Fred saat ini mengangkat tangannya. Saat ini monumen tinggi yang ada di pulau, monumen itu saat ini bercahaya. Gak lama segerombolan monster mulai muncul dari langit dan terdengar suara berisik dari monster-monster. Saat ini Tio dan Fred lagi ada di udara. Tio saat ini menghindari serangan nafas Uranos. Tio tuh saat ini gak fokus dan dia saat ini melihat ke bawahnya. Di sana dia tuh melihat ada Seiya yang gak bergerak karena udah lelah melawan 5 utusan terkuat. Tio ini khawatir kalau Fred tuh bakal mengirim monster-monster ke arah Seiya. Tio yakin kalau saat ini Seiya tuh pasti udah kehabisan bensin dan Seiya tuh udah gak mungkin bisa bertarung lagi. Tio pun saat ini bertekad untuk mengambil resiko yang besar, tujuannya supaya Seiya terlindungi. Tio saat ini mengulurkan tangannya dan dari sana tuh keluar nafas naga berwarna hitam. Uranos juga saat ini tuh ngeluarin nafas naga. Nafas naga mereka tuh saling beradu, tapi Tio tuh menghentikan serangannya. Dan dia pun saat ini kesakitan terkena serangan nafas Uranos. Tio pun terjatuh dari atas. Seiya mendengar hal itu dan dia tuh terkejut melihat kondisi Tio yang saat ini tuh terlihat babak belur. Di sini Fred tuh menghina Tio yang udah babak belur. Bagi Fred, Tio tuh sangat layak babak belur karena Tio udah menantang Dewa Ehid. Fred tuh di sini terlihat sangat yakin udah menang dan Tio tuh saat ini cuma tertawa terbahak-bahak. Tio saat ini tersenyum mengerikan. Tio dengan tubuh dipenuhi darah yang tulangnya terlihat, dia pun akhirnya mulai serius. Dan tiba-tiba Tio tuh ngeluarin gelombang mana hitam yang sangat dahsyat. Seketika monster-monster musuh saat ini tuh langsung merinding. Beberapa monster mulai berjatuhan dan ada juga yang kabur. Fred di sini kebingungan dengan apa yang terjadi. Dan ketika melihat Tio,
Fred saat ini tuh seperti melihat Nagumo. Fred yang panik saat ini mulai berteriak menyuruh monster-monsternya untuk menyerang Tio. Tio mulai diserang sama berbagai macam serangan jarak jauh, tapi semua serangan itu dimusnahkan sama mana milik Tio. Saking dahsyatnya kekuatan Tio, cuaca kali ini tuh tiba-tiba berubah dan itu membuat Fred menjadi sangat takut. Saat ini langit juga dipenuhi sama api dan terjadilah badai api. Gak cukup sampai di situ, Tio juga saat ini nambahin kekuatan petir dan terjadilah badai api dan petir. Banyak monster yang saat ini tuh mulai berjatuhan. Gak lama Fred tuh melihat ada naga yang super besar berkeliaran menerobos badai api dan petir. Tubuh Tio saat ini tuh seperti monster mitologi Leviathan dan Tio tuh seperti dewa naga yang dahsyat. Jadi kekuatan Tio ini merupakan kekuatan turunan yang dimiliki sama Tio. Tio ini sengaja terluka fatal dan parah untuk dijadiin energi, sehingga dia tuh bisa bertransformasi menjadi dewa naga. Tio ini seolah-olah punya kekuatan para leluhurnya di masa lalu, makanya disebut dengan dewa naga. Walaupun punya kekuatan luar biasa, Tio ini masih belum terbiasa dengan menggunakan transformasi dewa naga. Jadi kemungkinan dia tuh cuma bisa bertahan sekitar 1 menit. Tio pun pakai badai api untuk memusnahkan monster-monster milik musuh. Fred saat ini sangat panik dan dia tuh gak mau menerima kenyataan kalau Tio udah menjadi semakin kuat. Fred saat ini menyuruh Uranos untuk segera musnahin Tio. Uranos pun ngeluarin nafas naga terkuatnya. Tio juga saat ini tuh balas menyerang pakai nafasnya. Hitam dan putih saling beradu, tapi kali ini nafas hitam jauh lebih kuat dan nafas Tio ini menelan Uranos. Uranos pun terjatuh sangat fatal dan tubuhnya sangat hancur. Jadi saat ini tubuhnya tuh hanya tersisa tubuh bagian atasnya. Fred di sini terlihat gak percaya dengan pemandangan yang telah terjadi dan dia tuh berjalan terhuyung-huyung di udara saking paniknya. Karena udah panik dan dipenuhi sama amarah, Fred pun saat ini menjadi hilang kendali dan yang ada di pikirannya tuh saat ini cuma mau bunuh Tio. Fred pun ngeluarin cahaya disintegrasi terkuat yang dia miliki dan dia nembakin itu ke arah Tio. Tio saat ini hanya meraung dan itu menghilangkan semua serangan dari Fred. Fred menjadi sangat kaku dan dia tuh terlihat sangat stres. Gak lama Fred ini tersambar sama petir dan dia tuh jatuh ke tanah dengan sangat keras. Tio pun saat ini nembakin mana hitam ke arah Fred yang udah tergeletak di tanah. Tapi gak lama ternyata Uranos tuh masih bergerak dan dia melindungi Fred dari serangan milik Tio. Uranos pun terkena serangan dari Tio dan dia tuh sangat kesakitan. Walaupun Uranos kehilangan setengah tubuhnya, tapi dia tuh masih tetap berjuang untuk melindungi hidup tuannya. Uranos saat ini menatap Fred. Uranos tuh terlihat seperti menyuruh Fred untuk lari. Di saat yang sama, Fred juga menyadari ada yang salah dengannya. Tujuan Fred menjadi kuat itu semua demi bangsa iblis dan Fred tuh mau melindungi bangsa iblis. Tapi sekarang Fred tuh ngerasa kalau dia tuh udah terlalu berlebihan. Karena sekarang dia tuh lebih mendengarkan perintah dewa daripada keinginannya untuk melindungi bangsanya. Fred tuh menyadari kesalahannya dan dia pun mutusin untuk mati bersama Uranos. Tio di sini mengerti tekad Fred. Tio pun menyerang dan menghanguskan Fred beserta Uranos. Tio di sini terlihat menyesal. Bagi Tio, kalau Fred gak tersesat di jalan Ehid, maka Fred dan Uranos tuh bakal menjadi kombinasi yang sangat luar biasa. Tio di sini menghormati Fred dan Uranos sebagai musuhnya. Saat ini Tio menjemput Shea dan mereka pun akhirnya terbang. Dalam bentuk dewa naga, Tio tuh gak mau buang waktu dan dia tuh memusnahkan semua monster-monster yang tersisa. Setelah itu Tio pun akhirnya kehabisan tenaga
dan dia tuh berubah lagi ke bentuk manusianya. Mereka berdua pun saat ini melesat jatuh dari udara. Tio dan Shea saat ini sangat panik dan mereka tuh terus mengobrol sambil ketakutan tentang apa yang harus mereka lakuin. Mereka tuh gak mau mati konyol setelah menang bertarung. Keduanya tuh saat ini udah pasrah, tapi tiba-tiba sosok putih menangkap mereka berdua di udara. Dan itu ternyata adalah Inaba. Shea dan Tio tentunya terkejut karena tiba-tiba datang Inaba. Shea dan Tio ngucapin terima kasih kepada Inaba karena udah nyelamatin mereka berdua. Gak lama datang juga Shizuku dan yang lainnya, dan mereka tuh menyapa Shea dan Tio. Suzu saat ini langsung menyembuhkan Shea dan Tio yang sedang terluka. Posisinya tuh saat ini Shea tuh istirahat tiduran di pangkuan Shizuku dan Tio tuh istirahat di pangkuan dari Suzu. Shea di sini tersenyum dan dia tuh kagum karena Shizuku dan yang lainnya bisa selamat dari medan peperangan. Bahkan Shizuku dan yang lainnya tuh berhasil membawa Koki kembali. Tio di sini tuh awalnya mau nanyain soal Eri, tapi Tio tuh membatalkannya. Dan Tio saat ini cuma bilang kalau dia tuh yakin kalau semua orang di sini tuh udah berjuang sangat keras. Air mata Suzu saat ini tuh keluar sangat deras, tapi itu cuma sebentar. Suzu di sini tuh langsung menghapus air matanya dan dia tuh langsung tersenyum. Di sini Shizuku juga nanyain soal naga hitam yang sangat besar. Dia tuh yakin kalau itu adalah Tio. Tio ngasih tahu, awalnya dia tuh mau pakai perubahan Dewa Naga untuk membantu Nagumo dalam melawan Dewa Ehid. Tapi mau gimana pun juga, ternyata Fred tuh menjadi sangat kuat. Dan itu mengharuskan Tio untuk menggunakan perubahan Dewa Naga miliknya. Shea di sini salut karena Shizuku dan yang lainnya tuh bisa sampai ke tempat Shea tanpa item kompas. Tapi pada intinya nggak ada yang tahu pasti dengan apa yang telah terjadi. Jadi bisa dibilang kalau Shizuku dan yang lainnya ini kayak beruntung bisa mendapatkan portal yang tepat dan langsung sampai di tempat Tio dan Shea. Shizuku saat ini tuh nanyain di mana lokasi Nagumo. Tentunya Shea dan Tio tuh ceritain semua yang terjadi. Saat ini tiba-tiba ruangan dimensi yang mereka tinggali tuh menjadi gak stabil dan sekarang tuh banyak guncangan. Mereka semua saat ini curiga kalau Nagumo tuh pasti lagi bertarung sama Ehid dan kemungkinan Ehid tuh saat ini lagi terpojok. Karena dimensi gak stabil, mereka pun mutusin untuk segera pergi. Tapi saat ini gak sengaja Shea tuh menyentuh monumen yang sangat besar dan dimensi itu tiba-tiba berhenti bergemuruh. Mengetahui kejadian itu, kecurigaan yang awalnya penyebab dimensi gak stabil adalah akibat pertarungan Nagumo melawan Ehid. Saat ini kecurigaan itu beralih kalau kemungkinan monumen itulah yang menjadi penyebab dimensi lokasi mereka tuh saat ini gak stabil. Tapi pada intinya semuanya tuh masih belum jelas. Mereka tuh masih gak tahu apa penyebab dimensi saat ini tuh menjadi gak stabil. Tiba-tiba saat ini ada retakan di langit dan itu berwarna hitam. Semua orang terus mengamati dan terus mengawasi. Ternyata segala hal yang masuk ke sana bakal langsung lenyap. Semua orang saat ini tuh punya firasat yang buruk dan mereka tuh berpikir harus bisa segera keluar dari situasi yang sekarang. Saat ini terlihat juga pulau-pulau di sekitar tuh mulai terbang ke langit dan pulau-pulau itu mulai dihancurkan. Dimensi saat ini tuh lagi berantakan dan terlihat bakal hancur. Semua orang terlihat putus asa. Saya di sini ngasih tahu kalau mereka tuh nggak boleh putus asa. Saya bilang saat ini tuh masih ada harapan dan harapannya tuh adalah kemenangan Nagumo. Kalau Nagumo menang melawan Ehid sebelum dimensi runtuh, maka kemungkinan orang-orang tuh bakal diselamatkan sama Nagumo dan Yue. Tio saat ini menatap ke langit dan dia tuh sangat yakin kalau Hajime dan Yue pasti bakal datang untuk menyelamatkan semua orang. Semua orang di sini mengerti dan menjadikan itu sebagai opsi terakhir. Semua orang tuh saat ini mau berjuang supaya mereka tuh bisa selamat dari situasi yang sekarang. Jadi daripada dia menunggu keajaiban,
lebih baik mereka tuh saat ini melakukan sesuatu. Gak lama tiba-tiba ada satu cahaya terang yang melesat. Setelah cahayanya hilang, tiba-tiba mereka tuh melihat ada sebuah anak panah. Panah itu menembus distorsi angkasa. Panah itu juga saat ini membuat suatu distorsi, dan tiba-tiba muncullah golem kecil dengan topeng tersenyum. Ternyata yang datang ini adalah Milady Reisen. Milady saat ini menyapa semua orang. Di sisi lain, saat ini Nagumo terus berjalan untuk menuju ke tempat Dewa Ehid. Dan saat ini, dia tuh tiba di suatu ruangan yang sangat gelap. Dan itu mengingatkan dia dengan pertemuan pertamanya dengan Yue. Gak lama, Nagumo pun akhirnya sampai di dimensi yang sangat menyilaukan. Dan dia tuh saat ini masih terus berjalan. Sampai akhirnya dia tuh melihat wanita yang sedang duduk di singsana kerajaan. Wanita itu menggunakan gaun berwarna hitam. Itu adalah Dewa Ehid yang menggunakan tubuh milik Yue. Tapi kali ini tubuh Yue tuh berubah ke bentuk versi yang dewasa. Nagumo saat ini tuh hanya menatap Yue versi dewasa. Oke, jadi video ini tuh adalah part terakhir dari volume 12. Perlu kalian diingat kalau volume 13 tuh saat ini masih belum rilis. Jadi gua bakal bahas lagi kalau volume 13 udah rilis. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.